Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam materi pengantar manajemen. Pada kesempatan ini kita akan belajar fungsi pengorganisasian, teman-teman. Pertama, di chapter sebelumnya kita sudah belajar tentang budaya organisasi, kita sudah belajar tentang kepemimpinan, kita sudah belajar tentang pembuatan perencanaan dan strategi dari manajemen. Sekarang kita memfokuskan diri pada organisasi. Jadi, bagaimana organisasi itu memiliki fungsi. Jadi, bagaimana organisasi itu menjadi sebuah fenomena ya teman-teman. Jadi organisasi itu apa sebenarnya? Dan pengorganisasian ini kenapa harus dibuat? Jadi organisasi ini kan pasti akan punya struktur. Nah, kenapa harus dibuat struktur? Karena pengorganisasian ini erat kaitannya dengan struktur. Jadi ketika sebuah organisasi itu ada, maka struktur itu akan harus dilakukan perstrukturan agar semua pembagian akan menjadi lebih jelas. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ini merupakan sebuah materi yang singkat, karena hanya mencakup tiga unsur utama. Poin utama, pertama pengertian dan fungsi pengorganisasian. Jadi di sini unsur pengertian dan fungsi pengorganisasian ini apakah yang menjadi inti-inti dan pengertian dari pengorganisasian, teman-teman. Jadi organisasi ini fungsinya apa sebenarnya? Pengertian pengorganisasian ini apa sebenarnya? Kemudian unsur-unsur organisasi. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi penting ya, menjadi dasar untuk mengetahui konsep pengorganisasian. Unsur-unsur organisasi apa saja yang menjadi unsur-unsur organisasi akan kita pelajari dan macam-macam tipe-tipe dari organisasi itu sendiri. Langsung saja kita masuk pada pengertian dan fungsi pengorganisasian. Pertama, pengertian pengorganisasian yaitu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga tujuan bisa tercapai secara efisien. Karena jika tidak diorganisasikan, tidak distrukturisasi, maka akan terjadi konflik kepentingan, akan terjadi kekacauan, tidak akan terjadi urutan atau order, teman-teman. Jadi, proses penyusunan organisasi itu harus dibuat sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupi. Jadi, dalam melakukan pengorganisasian ini membuat struktur organisasi, jadi harus perhatikan banyak hal ya. Misalnya lingkungan apa? Ini kita berada dalam lingkungan lingkungan bisnis yang seperti apa? Tujuan organisasi kita apa? Apakah tujuannya begitu besar dan tujuannya begitu kompleks? Sumber daya yang kita miliki sejauh mana? Jadi kalau sumber daya yang kita miliki itu sedikit, maka kita harus memiliki organisasi yang lebih lean, yang lebih ramping untuk menghemat sumber daya, menghemat biaya. Kemudian, fungsi pengorganisasian ini juga menarik karena kegiatan dalam menentukan macam-macam kegiatan ini disebut pengorganisasian. Jadi jumlah kegiatan yang dibutuhkan, kegiatan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu, orang-orang yang memiliki wewenang, delegasi kegiatannya seperti apa. Jadi di sini menarik karena di sini adalah seni di mana kita membagi orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi bagaimana mengompakkan kegiatan ini adalah sebuah seni dan bagaimana mendelegasikan orang yang mempunyai wewenang karena kita mempertimbangkan personality dan kemampuan orang tersebut. Jadi ada faktor subjektivitas dan faktor manusia di dalamnya. Di sini kita berbicara tentang unsur-unsur organisasi, teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah bisa membayangkan apa itu organisasi dan bagaimana organisasi berpraktik. Organisasi itu bisa organisasi bisnis, organisasi kemanusiaan, atau NGO, atau LSM, organisasi keagamaan, organisasi pemerintahan, dan berbagai macam organisasi lainnya. Namun, satu hal yang menggambarkan kesamaan organisasi, mereka memiliki 6 unsur organisasi. Pertama, manusia. Jadi manusia adalah human capital yang mengoperasikan organisasi tersebut. Kemudian struktur. Struktur itu hal yang menjadi penting, maka dari itu disebut nomor 2 pada urutan kedua. Teknologi adalah teknologi yang membantu jalannya organisasi dalam memproses informasi, dalam membantu proses aktivitas. Kemudian tujuan. Jadi organisasi itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Apa yang mereka pandang ke depannya? Kemudian pekerjaan. Tentunya dalam organisasi aktivitas itu adalah pekerjaan. Jadi ketika tidak ada aktivitas yang dicanangkan atau aktivitas yang direncanakan, maka tidak ada yang dijalankan. Jadi organisasi tidak bisa berjalan menuju tujuan. Jadi pekerjaan itu adalah apa yang dilakukan oleh manusia
yang dibantu oleh teknologi untuk mencapai tujuannya. Segala aktivitas itu disebut pekerjaan. Lingkungan adalah hal-hal yang berada di luar organisasi ataupun dalam organisasi itu sendiri yang dapat mendukung, menopang atau memberikan tantangan, menghambat organisasi untuk maju. Jadi 6 unsur organisasi ini selalu ada pada segala bentuk organisasi, teman-teman. Jadi yang menariknya adalah organisasi ini perlu memperhatikan 6 struktur ini, 6 unsur ini. Berdasarkan proses pembentukan, kita bisa lihat macam-macam organisasi ini banyak ya. Dari proses pembentukannya ini, organisasinya secara formal atau informal. Jadi secara formal ini adalah organisasi yang memiliki badan hukum, memiliki persetujuan hukum. Informal yang hanya dibentuk begitu saja. Kaitan hubungan dengan pemerintah ya, ini cukup jelas, artinya resmi diakui pemerintah. Tidak resmi artinya organisasi ini tidak diakui pemerintah. Tidak ber eh, tidak tidak memiliki hubungan khusus atau tidak memiliki pengakuan dari pemerintah melalui misalnya akte pendirian perusahaan dan lain-lain, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang ya tidak diakui oleh pemerintah. Berdasarkan skala ukuran besar kecilnya, ini cukup jelas karena organisasi ini bisa diukur dengan nilai asetnya, atau nilai penjualannya, atau nilai jumlah personilnya. Bisa kecil, sedang, atau besar. Berdasarkan tujuannya, seperti yang dijelaskan tadi, bisa berupa organisasi sosial ataupun organisasi yang berupa sifatnya bisnis, teman-teman, for profit. Organisasi sosial biasanya mereka untuk pergerakan-pergerakan kemanusiaan, dan perusahaan itu biasanya untuk mencari keuntungan. Di sini singkat saja, teman-teman, ada bermacam-macam organisasi berdasarkan tipe atau bentuknya. Ini ada dua. Pertama secara lini. Jadi secara lini ini cukup jelas karena direktur ini membawahi dua kepala bagian. Kepala bagian itu masing-masing ada beberapa kerja. Jadi lini dari atas ke bawah. Kalau lini dan staff artinya seperti halnya lini, direktur utama membawahi dua orang manajer dan manajer membawahi unit-unit. Tapi di tengahnya ada organisasi yang satu line. Kedudukan yang satu line, misalnya staff. Staff yang bukan bawahan langsung, tapi bukan juga atasan dari manajer. Jadi staff ini merupakan ya artinya memiliki rank yang mirip, tapi bukan juga menjadi bawahan. Jadi ini sedikit lebih kompleks. Namun idenya adalah di antara misalnya manajer produksi yang membawahi unit A atau B, di atasnya ada staff yang membantu manajer unit produksi ini. Jadi ini adalah dua tipe berdasarkan bentuk atau tipe-tipenya dari macam-macam organisasi. Jadi untuk mempelajari ini, teman-teman bisa memperhatikan banyak hal, banyak contoh dari organisasi-organisasi yang biasanya kalau tipe A itu adalah organisasi yang lebih besar, lebih kecil, dan B itu adalah organisasi yang lebih kompleks dan lebih besar. Biasanya seperti itu.